Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not wasting any more time. Hari ini saya bertemu dengan orang yang udah nanam anggur lama, yaitu nggak asing lagi kalau di sini ya. Kalau di kanan saya ada Om Arga, kalau yang di belah kiri ini jangan kaget. Saya ketemu dengan sama-sama orang awak sebenarnya, tapi kita baru ketemu kali ini ya. Udah lama dia bergelut di bidang anggur. Saya pun nggak pernah silaturahmi sama beliau ini. Ini suatu dosa besar bagi saya, karena saya juga udah jauh kemana-mana, udah pergi, tapi tempat beliau ini saya belum pernah hadir gitu. Nah, sebenarnya saya sengaja juga, saya cari di luar dulu, jauh-jauh ilmu anggur. Nanti saya akan sharing lagi sama Om Robi ini bagaimana menurut Om Robi. Ayo ikutin bersama Om Robi sendiri ya, Om Robi ya. Apa nih Bang? Ya, makasih Om Joy udah berkunjung. Ya. Dan sebenarnya saya juga minta maaf, sama-sama orang awak ya. Ya, tapi belum sempat silaturahmi. Ya. Nah, tapi di sebelah Om Joy ini idola saya juga nih, Om Ega nih. Ini luar biasa. Saya sering banyak referensi yang bisa saya dapetin juga dari sepak terjangnya Om Eja di Jakarta untuk treatment beberapa tempat-tempat ya Om ya. Iya. Dan ini luar biasa buat anak muda yang menurut saya ini potensi yang luar biasa, ini aset negara nih. Mudah-mudahan suatu saat bisa jadi sesuatu buat Indonesia. Amin, amin, Gitu. amin. Ayo Om Arga, buka dikit Om Arga. Kita ngobrol santai hari ini, ngobrol apa gitu ya? Iya nih, buat kali ini saya kan lagi di rumah, tiba-tiba Om Joy udah di depan rumah nih. Saya belum siap apa-apaan. Ya tiba-tiba ayo kita langsung ke tempatnya Om Robi. Wah serius Om, saya bilang begitu. Wah dengan sangat senang hati dan sangat semangat, saya pengen banget kesini Om. Cuma saya nyari temen Om, nggak pernah ada temennya. Iya. Alhamdulillah kali ini saya dapat temen nih, ditemenin sama Om Joy. Punya kesempatan saya datang ke sini buat sharing-sharing. Kita saling berbagi pengalaman, pengalaman anggur pastinya Om Joy ya di sini. Ya alhamdulillah kita udah duduk bareng di sini. Om Joy ini kira-kira apa yang mau kita bahas ya Om Joy ya? Saya juga bingung. Kita membahas sih enggak, ini ngobrol-ngobrol enak aja gitu ya, ngobrol sambil ngopi gitu Om Robi ya. Kita mau bahas apa gitu ya. Om Robi semuanya udah ngebahas. Kalau saya juga udah kemana-mana ngebahas. Jadi kalau kita bahas-bahas itu terus,
akhirnya jenuh juga para subscriber kita ya Om Robi ya. Betul. Ya mungkin pengalaman Om Robi ini jauh lebih Pastinya. jam terbangnya lebih tinggi dari saya gitu ya. Berdasarkan pengalaman beliau mungkin ada yang belum tersampaikan sama teman-teman, dia bisa menyampaikan hari ini lewat channel Naila Transindo Garden dan Harga urban Urban Farming ya. Di sini juga teman-teman bisa belajar tentang anggur semuanya. Kalau ada menyinggung masalah media tanam nantinya, bagaimana menurut Om Robi media tanam ini, apa ya penting-penting begitu banget media tanam apa enggak gitu ya. Kita bahas juga ya Om Arga ya. Nah kalau kita ngomong masalah pembuahan apa semuanya udah nonton lah ya. Ya Om Robi ya. Kita ngebahas yang agak lebih dasar Ya, aja agak dulu ya, lebih Om ya. dasar aja gitu. Sambil saya juga pengen belajar lebih jauh karena saya udah belajar di mana-mana. Tapi ya hampir sama juga gitu loh Om. Hampir sama. Tujuannya pasti ke situ juga. Pasti pengen hasil buah gitu. Hasilnya buah terakhir. Hasil buah. Luar Kalau biasa saya ini. Saya nggak tahu. kalau saya Saya pribadi masih kagum-kagum bang. iya, saya pribadi kesini saya senang banget nih lihat estetikanya Om Robi gitu. Iya. Jadi ada poin penting yang emang nggak ketinggalan dari Om Robi ini ya. Nilai penting estetikanya benar-benar dipertimbangkan banget sama Om Robi. Saya senang banget itu. Kalau saya semangatnya begitu Om Arga. Saya semangatnya saya emang nggak punya kebun kayak Om Robi gitu ya. Saya semangatnya begitu. Ayo mengajak teman-teman aja. Jangan berhenti kita nanam anggur gitu ya Om Robi. Setidaknya kalau nggak pun ada buah, pasti kita mendapatkan hijau dari depan rumah kita. Walaupun satu pohon ada hijaunya. Iya, Berarti kita iya. udah menyumbangkan oksigen buat dunia ini Om Robi. Iya. Ayo kita langsung aja Om Robi. Saya pengen lebih jelasnya menurut Om Robi ini media tanam ini bagaimana Om Robi? Ya, ini sebenarnya kita sama-sama cuman pengalaman yang bisa kita kasih ya bang ya, pengalaman yang kita lakukan, Pengalaman. bukan sedalam apa pengalaman yang Betul. saya punya sebenarnya, Iya. apa yang saya alami. Jadi Iya. mungkin kalau menurut saya media tanam itu jangan jadi hambatan buat kita untuk tanam anggur. Nah, setuju. Karena pada dasarnya sepengetahuan saya anggur itu tidak milih-milih media tanam. Ya. Setiap negara pasti punya karakteristik media lahan yang ada setiap negara gitu. Mau Iya. tanah berkapur di Prancis bisa, terus tanah berbatu, tanah subur dan yang lain itu bisa. Gitu. Iya. Dan yang pasti mungkin kalau saya gini bang, saya ada tiga prinsip lah, Iya. atau untuk mengukur tingkat kesuburan tanah ada tiga hal yang harus saya perhatikan. Yang pertama dari sifat fisiknya, Ya. sifat biologisnya, dan sifat kimianya. Iya. Nah, tiga itu harus saya penuhi. Nah, kalau sifat fisik itu apa? Itu ada struktur, tekstur, dan organik. Betul. Iya. Jadi bahan-bahannya apa sih gitu? Apa yang mau kita pergunakan? Tapi tiga bahan itu kebutuhannya ada strukturnya, tekstur, organik. Strukturnya, kalau saya biasa pakai minimal tanah saya harus ada. Ya. Tanah, terus sekam bakar dan kompos. Tiga elemen itu minimal kita punya. Nah, kalau untuk sekam bakar ya itu strukturnya. Struktur. Nah, teksturnya seperti apa untuk kita penuhin. Nah, minimal tanah kita dapat, misal dapat tanah yang agak sedikit keras, tanah yang berbatu, tanah yang lengket dan sebagainya. Itu nggak apa-apa, kita dapetin yang mana. Nah, nanti baru kita pakai penggemburnya. Nah, penggembur bisa pakai sekam bakar, bisa pakai pasir atau apa, bebas, Humus bambu gitu ya. Om, humus ya? bambu atau apa. Jadi nanti yang terakhir ada organik. Organik itu kompos, cadangan nutrisinya. Iya. Nah, saya biasa pakai kohe kambing. Iya. Nah, jadi untuk dapetin struktur yang kita inginkan kalau tanaman anggur itu kan porositas. Ya. Pastinya. Tapi tidak plong-plos, harus tetap dia bisa menyimpan air, Menyimpan air. tapi kalau berlebih dia bisa melepaskan. Iya. Iya. Jadi nggak nyimpan air berlebih tetap ada nggak, tapi Iya. dia tetap bisa menyimpan air, tapi jika berlebih dia melepaskan. Iya. Betul, betul. Nah, jadi kayak misalnya kita dapat tanah yang sudah bagus banget lah, tanah Lembang bahasanya Oh, gitu ya. ya. Dia sudah, nah berarti kita tinggal kasih penggemburnya, misalnya sekam bakar.
Nah kalau sekam bakar itu enggak kita ngomong 1 banding 1 enggak, Ya. tapi kita sampai ke gemburan yang kita inginkan, Nah, betul. struktur Feeling yang kita kita aja inginkan gitu gitu. ya. Strukturnya. Tekstur Nah jadi habis tanah kita kasih kohe, Ya. kue kambingnya mungkin setengah dari bagian tanah, baru untuk kegemburannya baru kita tambahkan sekamnya. Ya. Nah kenapa saya pilih sekam bakar bukan pasir? Karena sekam bakar itu yang pasti ada kandungan silikanya untuk Silika. mengantisipasi jamur, Ya. terusnya ada karbon yang pasti karbon itu salah satu yang sangat dibutuhkan sama tanaman. Ya. Karena karbon dan air ini kalau ini akan menjadi glukosa energi Betul, setelah betul. fotosintesis. Betul. Jadi makanya kalau kita siram doang, tanaman itu nggak dipupuk dia masih bisa tumbuh, ya karena Ya. antara air dan karbon ini akan menghasilkan glukosa yang akan jadi energi. Ya. Nah, baru cadangan nutrisi kita apa? Kohe kambing atau kompos apapun yang Ya. kalau sapi boleh. Boleh. Yang penting yang sudah sehat. Kalau di Dan daerah itu kan agak susah cari pohe kambing gitu ya. kalau ada sapi kalau bisa Sapi. difermentasi dengan maksimal juga sebenarnya Ayam gitu ya. Oh. ya kalau bisa agak sedikit hindarin ayam Nah, karena hindarin. agak inilah. Tapi kalau untuk sapi kadang-kadang sapi ini kan makanannya udah dikasih rumput juga, suka dikasih ampas Nah, apa sih Tahu. namanya, tahu. Nah, Ya. ampas tahu itu kedelai ini kandungan fosfatnya tinggi, tapi bisa bikin media asam. iya iya. Jadi tinggal kita atur lagi. Nah, sekam bakar ini juga bisa netralin media, Om. Jadi dengan sekam bakar ini juga bisa netralin media. Terus biomasa dari sekam bakar ini kan abadi. Sekam bakar ini nggak bakalan terurai, nggak bakalan habis. Mungkin tanah kita yang bakalan habis. Jadi setiap dari pori-pori sekam bakar ini akan tempat tinggal terbaik dari mikroorganisme. Jadi tempat tinggal yang luar biasa, Om. Yang Tapi luar kalau berlebih beresiko juga, Om. Risiko juga. Nah, itu sifat fisiknya. Nah, baru yang kedua ada sifat biologisnya. Ya, Dan mikroorganisme dan akhirnya hayati. Kalau teman-teman suka lihat banyak channel yang menggunakan POC Ya. atau M4 Ya. ataupun apa yang teman-teman bisa bikin ya, Ya. saya menganjurkan supaya teman-teman bikin POC sendiri atau minimal kalau kita nggak tahu campuran POC itu apa, tapi minimal M4. dan molase. Ya M4 ini kan ada Lactobacillus Betul. untuk bakterinya, Ya. Saccharomyces juga ada, dan itu sudah cukup sebenarnya, dan itu tinggal kita aktifkan aja. Jadi M4 kita kasih aktifkan dengan molase, ya terus kita endapkan 1 hari dengan air aja sudah aktif. Itu aktif ya. Jadi 1 hari besok udah bisa kita aplikasi. Jadi nggak mesti difermentasi yang berlebih, Om. Tapi Oke, dengan catatan lama. ya, dengan catatan pupuk kandang yang kita gunakan kita memastikan bahwa Sudah. terfermentasi secara sempurna. Betul. Pastinya. Nah, jadi itu kalau kita nggak punya M4 gimana? Ya kalau kita mau iseng-iseng dikit ya Yakult aja lah, kita encerkan gitu. Kita Ya. siram juga masih bisa. Terus Kan menggunakannya kan nggak banyak gitu, nah, Bang, ya. ini lagi, Om, mungkin Ya. sederhananya teman-teman di daerah pasti mungkin paling gampang dapetin tape singkong, Om. Tape singkong ya. Kita kan selalu bikin ya kalau tape singkong. Tape kebanyakan. singkong Ya, itu kan? sudah ada mikroorganisme di Ya. dalamnya. Tape singkong dikasih air cucian beras, Ya. dikasih molase, di blender, terus kalau bisa kalau emang ada air kelapa, kasih air kelapa, Ya. udah difermentasi selama 15 hari, dan itu sudah bisa jadi M4 ataupun langsung dijadi pupuk organik. Jadi Ya. untuk untuk pengganti M4 udah bisa karena Pengganti mikroorganisme empat udah. dari saya. Campurannya sendiri kalau masalah itu tadi air kelapa, terus Air kelapa. beras, ya, Ya kalau nggak ada, pokoknya minimal tape itu, tape singkong, singkong, terusnya air cucian beras, ya. sama molase udah cukup. Kita campur aja sama banyak aja semua. Kalau mau nggak dikasih apa lagi? Mau dikasih Organik lain lah. apapun bahan-bahan, Organik lain. mau dikasih sampah, kasih apa juga nggak ada. Nggak ada Gitu. masalah, ya. Tapi kalau untuk kita bikin M4, untuk bikin orang sebutnya itu aktivator ya, apa bukan aktivator? Aduh lupa saya sebutnya Komposter. M4 itu. Hah? Di komposter. Ya di komposter. Nah itu dengan pakai itu pun kita sudah bisa. Ya. Jadi cucian beras sama tape sama molase kita fermentasi selama 15 hari, dan itu udah bisa jadi pengganti M4. Nah, ini Bikin teman-teman pupuk ada yang apa. bertanya juga nih, Om Robi.
buat dari beberapa bahan tadi yang kita buat tadi, kira-kira ada indikator tertentu nggak Om Robi? Indikator tertentu, kira-kira teksturnya atau berbau apa, indikator tertentu yang kira-kira kita bisa memastikan siapakah itu seperti apa tuh Om Robi? Ya. Jadi sebenarnya yang membuat tape singkong ini singkong menjadi tape ini kan sudah jelas tuh ada bakteri. Bakteri emang bakteri baik yang untuk memasakkan si tape ini kan, dan ini pertama saya nggak tahu jenis bakterinya, yang pasti itu kita makan dan itu nggak bermasalah, otomatis itu ada bakteri baik gitu. Nanti teman-teman bisa cari lagi di lab di beberapa artikel di Google tentang bakteri apa sih yang ada di tape singkong. Yang pasti lactobacillusnya itu. Ya, mungkin ada salah satu bakteri yang inilah Om. Iya. Nah, karena emang itu fungsi dari ininya. Nah, itu untuk dapetin bakteri mikroorganisme dari berbentuk bakteri. Nah, yang kedua adalah selain mikroorganisme ada agen hayati. Jadi sifat biologisnya ada dua yang saya harus penuhin. Satu mikroorganisme untuk membantu si akar memperoleh unsur hara. Penguraian lah. Jadi membantu akar untuk mendapatkan nutrisi yang siap diserap. Gitu. Nah, terus agen hayati itu adalah polisi-polisi di media kita Om. Jadi kalau kita nggak mau pakai puradan, nggak mau pakai apa ya, dengan agen hayati itu apa sih agen hayati yang bisa kita dapetin ya? Salah satunya adalah mycorrhiza atau trichoderma. Nah, saya sih ada mungkin Pseudomonas, seterusnya banyak lah yang bisa kita. Tapi dengan saya biasanya cuma pakai mycorrhiza. Kenapa pilihan mycorrhiza nggak trichoderma? Dua-duanya kalau ada juga boleh. Tapi saya pilih mycorrhiza karena mycorrhiza ini benar-benar karena si akar anggur ini sangat rentan sebenarnya. Jadi dengan simbiosisnya si jamur mycorrhiza ini dengan akar tanaman anggur kita, ya akhirnya ya membantu lah untuk. Jadi perbedaan trichoderma sama mycorrhiza, kalau menurut ini ya, menurut kita lah, menurut Robi lah gitu ya. Dia ini polisi sama tentara gitu. Jadi dia nggak berantem, tapi bedanya cara kerjanya, kalau mycorrhiza ini menghabiskan nutrisi makanan untuk jadi rakus. Jadi akhirnya patogen itu nggak kedapatan makanan. Nah, beda dengan trichoderma itu berantem Om. Jadi dia langsung ngebunuh gitu. Berarti tentaranya nih ya. Iya, ngebunuhnya gitu. Jadi ya pilihan, sebenarnya pilihan. Dapatnya di mana ya kalau kita nggak bisa beli online? Mungkin salah satu yang termudahnya kalau teman-teman di sekitar rumahnya ada pohon yang paling besar. Karena trichoderma mycorrhiza ini ada di lahan kita sebenarnya, cuma jumlahnya sedikit. Cuman kadang-kadang kita nggak mengetahui adanya di mana. Nah, biasanya itu ada di pohon yang paling besar Om. Pohon yang paling besar di antara pohon-pohon yang lain, otomatis di situ mikroorganisme baik penuh ngumpul di sana semua Om. Nah, tinggal kita nyari salatnya di situ. Tapi sekarang sudah canggih, tinggal beli tinggal perbanyak. Nah, paling itu. Nah, mungkin tambahan dikit Om, buat indikasi teman-teman kan suka tanamannya tiba-tiba mati. Kena jamur enggak, ada belalang enggak, ada ini enggak, tiba-tiba mati stuck aja gitu ya. Dikorek, ternyata uretnya enggak ada. Ini kenapa ya? Kita cabut akar. Pas dilihat, yang membedakan bahwa berarti polisi kita lagi kalah nih sebenarnya. Nah, kita bisa ngeliatnya gini Om, kita cabut, kalau dia basah lembab kayak busuk gitu, berarti itu bakteri. Berarti kalau kita kasih trichoderma atau mycorrhiza pun nggak berpengaruh. Tapi kalau kita cabut ternyata kering, nah itu adalah jamur. Berarti cendawan, berarti mycorrhiza atau trichoderma yang kita kasih itu jumlahnya sedikit atau kalah. Jadi nggak kelawan yang di dalam. Nah, berarti harus kita tambah. Tapi kalau becek itu berarti bakteri baik yang ada di media kita kalah. Gitu. Jadi udah tinggal itu aja. Jadi jangan salah-salah memberikan ini gitu. Ya tinggal cabut. Oh, kering. Oh, berarti mycorrhiza saya tinggal sedikit ya, mungkin kalah. Berarti minimal atau masih lemah ya Om ya. Nah, kalau lemah, kalau kita nggak, minimal kita kasih makanan, harus kita kasih makanannya. Jadi kalau kita pelihara mikroorganisme di dalam itu harus kita kasih makanannya. Kasih makanannya, kasih media kerjanya,
media kerjanya yang ya pupuk dan yang lainnya, sama tempat tinggalnya. Tempat tinggal sudah kita sediakan tuh sekam bakar dan ini. Media kerja apa? Nutrisi yang kita kasih. Energinya apa? Nah, biasanya kalau cendawan itu tepung-tepungan Om, karbohidrat. Iya. Tapi kalau bakteri biasanya protein. Ya. Nah, jadi nah, energinya dari mana? Sama dua-duanya, sama manusia juga. Yang energi si manusia ini ya glukosa. Betul. Yang bikin kita makan gula merah untuk balap lari. Iya. Bakteri juga sama. Sama. Jadi kebutuhan kita sama makhluk hidup lainnya itu sama. Nah, berarti air cucian beras boleh kita kasih, tapi nggak boleh keseringan Om. Iya. Karena yang kita kasih makan itu bukan pohon ya, Betul. ya. Jadi kadang-kadang suka salah persepsi teman-teman gitu. Harus Jadi seimbang tiap pagi jadinya, kasih, harus tiap pagi seimbang. dikasih gitu. tiap pagi. Iya nanti. Berlebih. Kalau kelebihan juga nggak bagus gitu ya Om. Iya. Gitu. Nah itu yang kedua sifat biologis. Kalau kita detail ke belakang panjang lah itu Iya. ya. Nah sifat biologisnya agen HRT dan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah sifat kimianya. Sifat kimia. Masalah Kimia. media itu asam Iya. atau residu pada pupuk. Pada pupuk. Nah, jadi terus hasil dari proses penguraian ini akan menjadi unsur kimia yang siap diserap oleh Iya, tanaman. Nah, iya. jadi gimana media ini sifat kimianya terpenuhi dengan kebutuhan. Nah, salah satunya dengan kita menggunakan kapur dolomit. Kapur dolomit itu untuk menjaga pH tanah, terus menjadi cadangan nutrisi juga untuk kalsium dan magnesium. Iya. Dan tukar kation yang pasti. Betul. Iya. KTK. Gitu. Jadi media tukar kation. Jadi nah itu sih sebenarnya tinggal kapur dolomit, terus kasih bakterinya untuk biologisnya, kasih cendawan atau agen hayatinya, di sifat biologisnya, baru yang pertama tadi sifat fisiknya ya. Kalau kita nggak ada humus bambu ya kita mau pakai apa ada sekitar kita. Kalau kasih semua ya nggak ada masalah. Kayak kita mau dikasih daging steak, ini ada sate kambing, ada ini ada nggak apa-apa. Iya. Terus kita mau butuh protein Om. Iya. Nah kalau orang kayak saya mungkin makannya tempe. Iya. Nah Om proteinnya mungkin daging. Ya sama yang kebutuhan ada protein nggak ada masalah. Cocoknya apa gitu ya Om ya. Nah jadi untuk media tanam mungkin itu Om. Gitu ya. Dan saya terakhir sudah jarang beli tanah lembang. Mungkin sudah hampir 2 bulan. Berarti saya cuma pakai tanah sisa urukan. Jadi tanah merah Om. Iya. Jadi saya sekarang Tanah sekitar lah pokoknya. Tanah apa aja lah gitu ya. Iya, bisa soalnya gitu. nyari tanah. Kalau tanah sini kan nggak mungkin saya gali. Iya. Kalau kata Pak Supri, asal jangan tanah sengketa. Kali gitu masalah tanah Om. Masalah tanah. Itu dia, Om. Nah tadi Om Robi bilang mikoriza ya. Ngasih mikoriza ini selalu rutin, ada saatnya apa gimana Om? Jadi mikoriza itu makhluk hidup. Makhluk Ya. hidup itu pasti akan sama kayak kita, punya anak. Jadi nggak usah kita kasih setiap minggu, nggak usah Ya. kita kasih setiap hari. Iya. Cuman yang harus kita kasih apa? Makanannya. Makanannya. Kita kasih makanannya, dia akan berkembang. Tapi kalau ternyata tanah salah satu ada bermasalah sama tanaman kita, berarti kalah nih polisi kita, baru kita tambah. Tapi selagi kita memberikan terus, rutin kasih, dan terus emang ya sebenarnya nggak perlu ditambah. Berarti Kalau kita saya yang- biasa 1 kali aja. Kita menyediakan mikoriza pertama, terus kita siram dengan makanan mikoriza itu. Ya dengan pupuk. Nah pupuk organik cair yang suka teman-teman bikin sekarang nih, Iya. ada pakai telur, ada Ya. pakai ini, ada pakai itu, dan selalu pakai gula merah, Iya. ada pakai vetsin, Iya. dan itu udah makanannya. Makanan Jadi bisa. udah pupuk organik cair itu sudah emang sajian komplit untuk si mikroorganisme. Iya. Jadi yang mengurai nanti kan pupuk organik cair, yang mengurai kan nanti mikroorganisme nanti ini. Tapi kalau yang pupuk organik cair yang siap pakai, yang kita semprot di spray, Iya. nah itu kan langsung masuk nutrisi itu ke stomata, nanti langsung difotosintesa, akan tersebar lagi ke bawah tuh dari ke pucuk dan ke akar. Jadi itu baru nggak ada proses penguraian dari mikroorganisme. Tapi kalau kita pengen membedah tanah kita untuk lebih baik, makanya dikasih kue kambing itu Iya. banyak komplit banget gitu Om. Iya. Jadi ada
fosfat, kalium. Nah, semua unsur kimia ini Om, Ya. itu akan menghasilkan gula, akan menghasilkan protein, akan menghasilkan karbohidrat. Jadi sebenarnya tanpa kita kasih cucian beras pun di pupuk yang kita kasih Ya. itu akan di potasium akan menghasilkan itu, dan itu yang akan Memenuhi semua jadi unsur. sebenarnya. Memenuhi semua unsur. Nah, yang nggak boleh itu berlebih Om. Makanya Nah. POC, asam umat dan yang lain itu untuk mengurangi residu pupuk kimia. Betul. Sisa-sisa makanan dari Sisa yang nggak makanan. keurai itu. Jadi hanyut kalau kita kasih itu ya apa menghilangkan residu-residu itu yang kita siram terakhir itu ya Om ya. Dengan cara apa itu? Nah, tadi Om itu Om ya. Om Arga ya. pakai itu Om ya. Pakai apa Asam gitu? umat tadi, Om, ya? Menghilangkan Ya. residu-residu yang Biasanya pakai asam Yang- umat Om. pakai asam umat. Asam umat kan dia tadi kita tahu kan dia mempunyai sifat KTK gitu. Ya. Kemampuan tukar kation. Di samping itu juga ya media asam umat ini kita tahulah fungsinya itu sebagai pembenah tanah yang baik gitu. Karena kan selama kita melakukan penanaman pastinya banyak teman-teman pasti melakukan penanaman dengan pemupukan sintetis kayak NPK apa gitu Om kan. Ya, kimia berlebihan lah gitu ya. Gitu. Nah, di sini saya punya usulan. Jadi setiap kalau saya melakukan tanaman anggur, biasa saya setiap 1 bulan sekali tuh Om. Itu pasti Om saya tuh Om. Asam umat ya. Membenah dengan asam umat dan asam amino pastinya Om. Kayak gitu aja cara saya main aman kayak gitu. Oh, terus gini tadi nih Om. Pasti kan banyak nih teman-teman yang nanya nih. Kita kembali lagi ke Iya. media tadi nih. Om Robi, kira-kira di Om Robi ini ada nggak takaran tertentu buat unsur tanahnya Om gitu. Terus banyak banget nih teman-teman yang nanya, kenapa sih Om Arga harus pakai tanah gitu. Nah, di sini saya juga pengen nanya nih, teman-teman kan pasti pengen nanya alasannya mengapa harus ada tanah dan takaran tanahnya berapa kira-kira, gimana tuh Om Robi? Nah, yang pertama sih sebenarnya tanah, kenapa tanah itu mudah kita dapetin dan gratis. Ya. Karena fungsi dari tanah itu untuk daya cengkram kalau menurut saya. Oh, Dengan ya. tanah kok Ngikat ya, akar ngikat kita ya. tuh kokoh. Dan yang Pengikat. pasti tanah terbentuk dari unsur-unsur hasil organik dari sisa. Semua unsur. Iya, itu kan menjadi tanah. Jadi sebenarnya tanah itu ada kandungan organiknya. Jadi sayang kan kalau kita sia-siakan dengan gratis. Sebenarnya tapi kalau nggak ada tanah, apakah di dunia ini tanahnya udah susah jadi aspal semua? Apakah kita nggak bisa bertanam? Bisa. Bisa kita tanam tanpa tanah, Ya. bisa kita cuma pakai media Air apa sih? hidroponik. Ya, air, terus perlit dan yang banyak lah media-media sekarang ini ya Om ya. Nah, tapi kalau sekarang tanah masih ada, masih gratis, dan yang pasti akar sangat senang dengan tanah itu kan. Apa Terus kita gunakan gitu ya. yang pasti mikroorganisme juga suka, dan yang pasti tanah ada kandungan organik, bukan hampa. Betul, pasti. Karena terbentuk dari organik gitu sih Om. Takarannya ya Takaran tentunya tuh. sebenarnya yang kita butuhkan untuk tanaman kita apa? Kalau saya berbeda-beda kebutuhan si tanaman sih Om. Kalau yang saya ini, tapi kalau anggur biasanya saya tinggal ngukur porositasnya, terus jangan sampai ngerepotin kita ya. Jadi kita mentang-mentang poros pas siram blus gitu. Wah, ini udah bagus, enggak. Ya. Nanti belum 1 hari Udah siang-siang kita harus nyiram lagi, jangan. Iya. Nah, terus pertanyaan gini kan, ada pertanyaan, nyiramnya itu bagusnya setiap hari atau Nah, itu ya Om ya? Ya. saya baru mau nanya itu. Saya mau nanya juga tadi, tapi Om Robi udah keduluan ngomong. Nah, kalau saya, makanya saya selalu mengatakan anggur ini kita yang atur. Jadi kalau kita nggak bisa setiap hari, berarti media yang kita bikin emang buat aspal semua. Tadi tuh keren tuh Om Arga tuh untuk apa sih namanya, air penyiraman. Tadi apa Om Arga? Untuk air Om Arga ya, sangat diperlukan. Gimana Om Arga? Iya, kalau buat takaran air gitu kan kadang-kadang kita harus punya feel gitu Om ya, feel gitu. Karena kan setiap literatur orang nanam anggur pasti berbeda-beda. Ada yang kadar intensitasnya matahari ada cuma 3 jam, tapi dia pengairannya disamaratain gitu kan. Padahal kan nggak juga kayak gitu. Mengapa saya penyiramannya gila? Karena kan saya di atas. Iya. Jadi harus basah terus konsisten gitu Om. Gitu. Kalau saya kan kalau udah prinsip saya nih, saya nanam anggur dari awal media harus basah terus Om. Ya lembab lah, lembab banget gitu. Tapi dengan catatan dari awal saya udah biasakan kayak gitu Om. Gitu. Mengapa sih pohon itu bisa jangan stuck? berpatok dengan waktunya nyiram anggur itu sekali 2 hari gitu, sekali 3 hari, padahal medianya udah kering. Iya. Jadi kita punya feel lah, kita Punya punya feel. dan mengawasi media itu sendiri gitu ya.
Nah begitu. Harus punya feel juga Pernah saya terhadap pernah media dengar juga. itu, pernah lihat juga. Jadi tanaman itu punya sifat alami Om. Ya. Jadi kita pernah lihat ya ada satu pohon besar, pohon nangka lah, biasa Ya. sering pohon nangka. Tentunya di pojokan sana itu di atas sudut tuh kering, Ya. tiba-tiba gitu. Nah itu sebenarnya bukan karena hama, bukan berarti karena hama. Ya. Ada kemungkinan faktornya bahwa si tanaman itu punya tahu berapa cadangan nutrisi yang ada di bawah. Jadi dia tahu, oh kalau saya nggak korbankan salah satu organ saya, Ya. mungkin saya nggak akan bertahan hidup. Jadi Ya. dia akan mengatur nutrisi yang akan dia serap. Nah salah satu yang Om Marga juga tadi saya sepakat banget. Salah satunya air adalah media hantar nutrisi. Jadi ya salah satu media hantar nutrisi. Kalau kekurangan air pun faktor untuk pengantar nutrisi juga akan berkurang. Walaupun enggak 100% itu yang dibutuhkan itu Iya, ya, tapi salah satu itu. Terus ya mulsa yang salah satu yang kita butuhkan. Kalau menurut saya sih kalau di area yang benar-benar punya Terbuka gitu ya. panasnya luar biasa, apalagi tabu lampot yang penguapan di media sempit itu, Iya. oke ada air tapi air mendidih gara-gara Gara-gara nah, itu luar panasnya biasa. itu Nah ya. akhirnya atau cepat kering, akhirnya kita harus siram sehari karena media juga poros. Yang mau kita siram sebanyak-banyaknya ya tetap yang akan disimpan ya segitu juga. Sambil lewat yang begitu ya. Jadi kita nyiram, kata orang nyiram jangan banyak-banyak ya, tergantung media yang kita racik. Iya, iya. Betul. Kita mau satu ember atau satu drum kita siram ke pot, Tapi dia lolos doang ke dia bawah. lolos, dia akan tetap segitu yang akan dia Iya. daya simpan si media tetap segitu ya. Makanya Iya, iya. paling kalau kita mau kena konsisten Om. Iya. Betul, konsisten. Jadi tanaman juga butuh konsisten. Jadi Betul. kalau kita biasa 2 hari ya kalau bisa 2 hari, jangan bikin repot Iya, tanam. Iya. Nah kalau di alam gimana? Kan nggak ada yang ngatur. Alam sudah ada yang ngatur kapan musim panas, kapan musim hujan. Iya. Jadi tanaman tahu kapan dia harus merontokkan daun, kapan dia harus. Sifat mekanismenya. Nah itu sudah diatur. Persis. Yang kita tahu anggur ini rakus air ya, tapi nggak mau basah gitu ya. Om. Nggak tahu, Mbak. Sama ini Om, paling anggur itu juga kan tanaman hama sebenarnya. Nama-nama ya. Dia ada malah di jalan-jalan, di luar negeri itu di jalan-jalan. Iya, iya. Nggak di dia Kayak jalan-jalan rumah gitu gitu ya, malah kayak rumah, ya, Om. kadang-kadang masuk ke rumah kayak gitu kan Om. Iya. Jadi ya tanaman kuat sebenarnya. Nah tapi kalau kita pengen dapat pohon yang kualitas ya treatment yang harus kita lakukan itu juga kasih yang terbaik gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sama Om Argas dan Om Robi? Enggak, itu mah Om Marga juga sama nih. Sama? Saya mau nanya Om Marga ya, Kamu gantian nanya. ya.